Oh, nasi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam pemantapan IPA. Akan dibahas beberapa soal khususnya untuk konten biologi saja. Kalau minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bu Gina untuk konten fisikanya. Kita mulai saja langsung pada nomor 1. Di sini soal nomor 1 membahas tentang ciri dan karakteristik dari tumbuhan. Berdasarkan pernyataan di atas, 1. Memiliki akar tunggang dan besar. 2. Tulang daun lurus berbentuk pita. 3. Batang memiliki jaringan kambium. 4. Perhiasan bunga jumlahnya berkelipatan. 5. Biji berkeping 2. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah menunjukkan nomor 1, 3, dan 5. Jadi untuk jawabannya adalah B. Namun di sini kita tidak hanya terbatas pada ciri-ciri dikotil saja. Berarti kita harus bisa membedakan dengan monokotil. Untuk ciri-ciri monokotil terdapat pada nomor 2, 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Coba perhatikan untuk pernyataan nomor 2, tulang daun lurus berbentuk pita. Itu adalah merupakan ciri monokotil. Yang keempat, perhiasan bunga jumlahnya berkelipatan 3. Selain itu, ciri monokotil adalah dilihat dari akarnya juga. Akar monokotil adalah termasuk akar serabut. Kemudian dilihat juga dari keadaan biji ya, keadaan biji. Kalau untuk monokotil itu berkeping 1. Berkeping 1. Kemudian untuk yang lainnya kaliptrogen atau tudung akar. Untuk monokotil itu memiliki kaliptrogen. Sedangkan untuk dikotil itu tidak memiliki kaliptrogen. Nah, dari ciri tersebut kita bisa membedakan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Langsung saja pada nomor 2. Nah, di sini nomor 2 membahas ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, dari tampilan gambar yang sudah ada pada soal, di situ terdapat gambar putri malu Mimosa pudica. Nah, Mimosa pudica keadaan sebelum disentuh dan setelah disentuh. Yang pertama sebelum disentuh daunnya masih terbuka lebar. Setelah disentuh itu tertutup daunnya. Nah, berikutnya soal yang ditanyakan adalah ciri yang ditunjukkan oleh gambar tersebut merupakan ciri makhluk hidup apa? Yaitu peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup bukan hanya peka terhadap rangsang saja, namun diantaranya ada beberapa ciri makhluk hidup yang lain. Di antaranya 1, bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa,
Dan satu lagi memerlukan nutrisi atau memerlukan makan. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, cukup jelaskan. Nah, kita lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini kita mengetahui tentang ciri-ciri asam dan basa ya. Untuk membedakan bagaimana itu asam dan basa, kita akan melakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, di sini terdapat beberapa larutan dengan inisial K, L, M, N, dan O. Perubahan warna yang terjadi pada larutan K diuji dengan lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berikutnya untuk L, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Dan berikutnya adalah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Untuk larutan N, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi merah. Dan O, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Dari tabel di atas, larutan yang bersifat basa adalah jawabnya B ya. Nah, kenapa B? Ya, karena untuk larutan K dan M bila diuji dengan lakmus merah, perubahan warna yang terjadi menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Nah, itulah menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Sedangkan untuk M juga sama. Ketika diuji dengan lakmus merah, warnanya menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam atau basa dilihat dari hasil uji dengan kertas lakmus. Untuk soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ sepertinya ada gedung-gedung industri ya, industri besar di kota-kota besar. Kemudian beberapa pabrik terlihat di situ. Nah, dari tampilan gambar tersebut, usaha yang dapat dilakukan agar tidak terdapat pencemaran, tidak terjadi pencemaran seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah jawabannya D ya. D, melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Itu lebih mengurangi resiko yang terjadi pada ekosistem di sekitar, terutama di ekosistem perairan. Karena kalau terjadi pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik, ekosistem perairan, satu yang akan menjadi resiko itu adalah munculnya ketidakseimbangan, terjadinya ketidakseimbangan antara ekosistem di air. Contoh, misalnya produsennya itu akan berkurang. Konsumen tingkat 1 pun sama, konsumen tingkat 2 pun sama. Karena apa? Karena tidak tersedia jumlah makanan yang lebih besar, berhubung di sana disebabkan oleh adanya pencemaran. Jadi kesimpulannya dari nomor 4 itu terganggunya ekosistem di perairan disebabkan karena adanya pencemaran oleh limbah industri. Berikutnya nomor 5. Nah, ini kita beralih pada materi tentang rangka ya, tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia dalam soal ini hanya membahas tentang sendi, hubungan antar tulang. Dari gambar tersebut ditunjuk dengan huruf Z.
Huruf Z itu yang mana? Nah, di sini huruf Z menunjukkan pada tulang leher. Kalau tulang leher berdasarkan pergerakannya itu termasuk sendi putar, ya. Sendi putar. Nah, kita lihat pada jawabannya. Untuk tepatnya terdapat pada option C. Nah, option C. Kita lihat dulu referensinya seperti apa itu sendi putar, ya. Sendi putar adalah memungkinkan gerakan ke segala arah. Memungkinkan gerakan ke segala arah, contohnya antara tulang atlas dan tulang leher. Berikutnya nomor 6, ya. Itu adalah sudah jelas untuk nomor 5 tentang macam-macam sendi, ya, di situ. Nah, untuk nomor 6 kita masuk ke sistem pernapasan. Nah, untuk sistem pernapasan yang kalian tahu sebelumnya harus mengenal dulu organ-organ yang melakukan pernapasan. Apa saja? Di antaranya satu mulai dari hidung, rongga hidung, kemudian tenggorokan, ya. Karena di situ tenggorokan itu ada beberapa, ada batang tenggorok, ya. Kemudian ada bronkus, ada bronkiolus, ya. Nah, itu adalah beberapa organ dan terakhir termasuk paru-paru, ya. Termasuk paru-paru. Nah, di situ di bagian paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang sebenarnya tepatnya adalah di bagian alveoli, ya. Maka pada huruf X, pada bagian yang ditunjuk dengan huruf X, udara pernapasan akan mengalami proses, jawabannya C, ya. Nah, itu pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Untuk nomor 7, kita lanjut, ya. Seorang siswa mengadakan observasi di kebun sekolah dan diperoleh data berikut. 1, tanaman bunga-bungaan. 2, batu. 3, cacing. 4, rumput. 5, kupu-kupu. 6, udara. Nah, dari pernyataan berikut, komponen biotik ditunjuk oleh nomor berapa, ya? Komponen biotik. Berarti komponen biotik itu adalah termasuk komponen yang hidup atau komponen makhluk hidup, ya. Komponen hidup. Dari data berikut apa saja, ya? 1, bunga-bungaan. Yang kedua cacing. Yang ketiga rumput. Yang kelima kupu-kupu. Jadi dari data berikut jawabannya ada pada nomor 1, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau melihat kepada ciri-ciri tersebut, berarti di sini kita yang belum diketahui adalah komponen abiotik. Ya. Abiotik itu apa saja? Batu, udara. Nah, selain batu dengan udara itu adalah ada air. Air, kemudian tanah, ya, dan suhu. Nah, itulah komponen abiotik pada lingkungan. Berikutnya, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia sama harus mengenal organ-organnya terlebih dahulu. Nah, di antaranya
bagian yang ditunjukkan dengan P itu namanya oparium. Ya. Dari oparium itu adalah bagian kiri dan kanan, ya, ada bagian kiri dan kanan, atau dikenal dengan saluran indung telur, ya. Nah, itu oparium kiri dan kanan. Berikutnya ada seperti selang. Nah, di situ. Nah, itu, ya. Nah, itu adalah bagian tuba palopi atau opida, ya. Tuba palopi ini berfungsi untuk tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, itu untuk oparium tadi ya terlewat. Oparium itu adalah tempat memproduksi sel telur, ya, atau opum. Berikutnya untuk rahim. Nah, itu rahim tempat berkembangnya embrio selama masa kehamilan. Nah, ini selama masa kehamilan berarti 36 minggu atau 9 bulan. Ya. Berikutnya adalah vagina. Nah, vagina ini adalah termasuk alat reproduksi pada wanita. Nah, jadi setelah kita mengenal beberapa alat reproduksi pada wanita, maka tentunya kita harus bisa mengenal pula fungsi-fungsi dari alat reproduksi tersebut. Nah, sehingga dari soal ini apa yang ditanyakan? Yaitu bagian yang ditunjuk oleh huruf P adalah jawabnya A. Memproduksi sel ovum atau memproduksi sel telur, ya. Berikutnya untuk nomor 9. Nah, nomor 9 kita memasuki pada materi pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu adalah persilangan atau perkawinan. Perkawinan beberapa macam. Di antaranya yang harus kita tahu adalah perkawinan atau persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, kenapa ada monohibrid dan dihibrid? Monohibrid itu cirinya satu sifat beda. Sedangkan untuk dihibrid itu adalah monohibrid satu sifat beda. Sedangkan dihibrid adalah dua sifat beda. Berikutnya, untuk mengenal istilah lain selain persilangannya adalah jenis genotip-genotipnya. Nah, di sini dikenal dengan ada yang dinamakan homozigot, ya. Homozigot. Kemudian heterozigot. Kemudian ada fenotip, genotip, ya. Berikutnya ada dominan, ada intermediate. Nah, istilah-istilah tadi yang akan kita bahas di soal ini adalah yang dinamakan dengan heterozigot, ya. Heterozigot itu di mana adalah pasangan gen yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Nah, itu heterozigot. Nah, kalau digambarkan dengan huruf, untuk T itu adalah genotipnya tinggi, T besar. Nah, untuk T kecil
Itu adalah identitas dari genotip pendek, ya. Dari jenis genotip tadi, apabila disilangkan tanaman ercis berbatang tinggi dengan tanaman ercis berbatang pendek, menghasilkan tanaman ercis F1 berbatang tinggi. Nah, apabila F1-nya itu menyerbuk sendiri dengan keterangan persilangan dominan penuh, ya, dominan penuh, berapa persenkah F2 yang berbatang tinggi bersifat heterozigotik. Nah, dari persilangan tersebut kita dapat memprediksi bahwa bahwa persilangan yang terjadi pada tanaman ercis tersebut adalah jawabannya B. Itu akan memiliki 50% tanaman ercis berbatang tinggi. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 9, persilangan dari tanaman ercis tersebut pada F2-nya yang berbatang tinggi heterozigotik itu adalah 50%. Bisa dilihat dalam keterangan berikut, ya. Ingat, heterozigot itu terdiri dari gen yang dominan dan gen yang resesif. Gen yang dominan itu ditunjukkan dengan huruf besar dan gen yang resesif itu ditunjukkan dengan huruf kecil, ya. Ya. Sehingga ada 2 jenis tanaman berbatang tinggi heterozigotik. Nah, itu ya. Jadi 50%. Ya. Kita lanjut pada soal berikut. Kemajuan bidang teknologi, bioteknologi mampu mengubah peradaban dunia sehingga mensejahterakan kehidupan manusia. Namun sesuai dengan perkembangannya, pemanfaatan bioteknologi telah berdampak pada kualitas lingkungan di mana manusia hidup di dalamnya. Nah, di sini kita dituntut untuk mengikuti IPTEK, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tidak hanya keuntungannya saja, namun di sini juga ada kerugian atau dampak negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan dari pemanfaatan bioteknologi itu adalah, nah, jawabannya D, ya. Nah, ditemukannya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Nah, maksudnya di sini lebih ke ketika kalau tumbuh-tumbuhan ya. Berikutnya ya kita pembahasan pada nomor 10 ya, maaf barusan ada gangguan teknis. Nah, untuk dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan. Di antaranya ada beberapa macam, tidak hanya itu saja, memungkinkan terjadinya kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup, menyebabkan proses pembusukan tidak terjadi, akibatnya sampah hanya akan menumpuk. Kemudian 4, menyebabkan ukuran tanaman menjadi kerdil dan tidak mampu menghasilkan hasil panen yang baik. Kemudian pada tumbuhan yang dengan jenis yang lain tidak akan mampu untuk melakukan pertumbuhan dengan normal karena bioteknologi. Yang keenam, menyebabkan populasi serangga musnah. Nah, itu ya yang dimaksud.
Kemudian yang 7 menyebabkan nasib para petani tradisional yang menggunakan cara alami pemupukan atau penyemprotan hama akan mengalami kerugian. Nah, itu sebenarnya banyak ya efek atau dampak negatif dari bioteknologi terhadap lingkungan. Kita lanjut pada nomor 11. Ya. Contoh produk makanan bertuliskan komposisi bahan produk tersebut, diantaranya ada sakarin, karamel, eritrosin, NaCl, susu, skim nabati, NaHCO3. Nah, bahan-bahan tersebut, bahan kimia alami yang ditambahkan pada produk makanan adalah, jawabannya C. C. Karamel dan NaCl. Nah, itu alami. Kenapa alami? NaCl apa sih sebenarnya? Itu kalau dilihat seperti rumus kimia, zat kimia, bukan, itu adalah garam. Sedangkan karamel adalah ya, karamel itu termasuk pemanis alami ya. Ya, cukup jelas ya untuk mengenal beberapa zat kimia yang digunakan dalam pengolahan produk makanan. Yang nomor 12, kita memasuki kepada zat adiktif, bukan aditif ya. Nah, kalau yang di atas tadi aditif, kalau yang di bawahnya adalah adiktif. Rokok, minuman keras, serta alkohol yang mengandung etil, etanol, inhalen merupakan kelompok zat adiktif yang mengganggu kerja sistem saraf pusat. Nah, di sini sudah jelas kalau misalnya kalian mengkonsumsi barang-barang tersebut, nah itu efeknya itu tidak akan lama ya. Nah, langsung akan terasa ketika mempengaruhi bagian saraf pusat di tubuh kita. Nah, berdasarkan kandungan zat tersebut, maka efek yang diakibatkan bagi pengguna adalah menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Nah, itu ya. Jadi kecanduan, di mana di situ dalam rokok mengandung nikotin ya. Nah, zat nikotin tersebut akan menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada tubuh kita untuk terus ingin mengkonsumsinya lagi. Sama seperti halnya pada minuman keras dan alkohol. Berikutnya untuk nomor 13. Nah, di sini. Dilihat dari gambar, di sini merupakan organ pernapasan. Organ itu adalah alat tubuh yang digunakan di dalam sistem pernapasan. Organ-organ yang membentuk sistem pernapasan tadi sudah Ibu jelaskan di nomor di atas. Ada hidung, rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorok, ada bronkus dan bronkiolus serta paru-paru. Maka dari gambar tersebut yang diberi tanda X berlangsung proses B ya. Jawabannya B. Filtrasi debu dengan lendir dan silia. Di mana di dalam tenggorokan itu tempat terjadinya filtrasi itu apa? Filtrasi memfilter ya, memfilter atau menyaring ya, menyaring debu dan lendir serta silia yang masuk di dalam udara pernapasan. Tentunya masuknya dari luar ya. Nanti akan difiltrasi dulu oleh tenggorokan. Berikutnya nomor 14 ya. Pernyataan berikut yang sesuai. Nah, ini berhubungan dengan sistem reproduksi ya. A. Menstruasi terjadi karena luruhnya dinding ovarium. Nah, itu betul tidak ya? Bukan ovarium, harusnya menstruasi itu terjadi karena luruhnya dinding rahim ya. Nah,
Yang kedua, B, pernyataan B, hormon estrogen meningkat saat menjelang fase menstruasi. Harusnya tidak ada pengaruh ya di dalam proses menstruasi. Berikutnya untuk progesteron. Nah, progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh testosteron. Itu salah. Karena apa? Testosteron itu adalah sama-sama hormon. Nah, hormon itu hormon yang ada pada reproduksi laki-laki. Jadi pernyataan itu salah. Yang benar berarti D ya. Pernyataan D itu peristiwa lepasnya sel telur dari indung telur dinamakan ovulasi. Nah, itu ya pernyataan yang sesuai. Berikut untuk nomor 15. Ya, 15 selain dimanfaatkan dalam pembuatan kecap, Aspergillus wenti dapat pula digunakan dalam pembuatan produk apakah yogurt, keju, tauco, atau margarin. Nah, jawabannya adalah C ya. Nah, kalau untuk yogurt itu ada bakteri tertentu namanya. Nah, perlu kalian tahu bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus lactis. Sedangkan pada keju adalah Lactobacillus casei dan Streptococcus lactis. Nah, itu berbeda antara yogurt dengan keju, juga dengan tauco. Nah, sedangkan untuk tauco, jenis bakterinya itu adalah jenis Aspergillus wenti. Dan yang terakhir untuk margarin atau mentega yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah bakterinya Streptococcus cremoris dan Lactobacillus bulgaricus. Alhamdulillah untuk pembahasan dari nomor 1 sampai 15 sudah selesai. Akan dilanjutkan oleh Ibu Meli dari nomor 16 sampai 30. Sampai jumpa. Selamat menunaikan US. Semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.